Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope and cash like whoa. How you fucking with these hoes? I pull up the greatest and now selling all these shows. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia dari kelas 8K. Saya Naila dari kelas 8F. Mau minta waktunya sebentar buat wawancara. Siap. Mangga, silakan. Bagaimana kinerja dan tanggung jawab lurah dalam pelaksanaan beban tupoksinya sebagai pemimpin di kelurahan? Lurah punya tanggung jawab terhadap pelayanan publik untuk masyarakat Kelurahan Derajat. Nah, pelayanan publik itu terbagi dari beberapa dokumen. Pertama, dokumen kependudukan yang menyangkut pembuatan KTP, kartu keluarga, ahli waris, termasuk surat keterangan izin usaha, terus ada surat keterangan akte nikah, ya, nah itu yang dibuat di kelurahan. Nah, Kelurahan Derajat menggratiskan pelayanan tersebut untuk bisa mengurangi beban masyarakat. Ya. Ya. Dalam setiap pengambilan keputusan untuk kantor kelurahan, apa yang dilakukan lurah dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah, itu biasanya kita rapat internal untuk memutuskan suatu kebijakan, ya, terutama kebijakan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Umpama ada kegiatan yang memang harus dilaksanakan, seperti kelurahan kan punya LKK, lembaga kemasyarakatan kelurahan. Itu terdiri dari RW, RT, kemudian Posyandu, Karang Taruna, dan LPM. Dan itu harus dilibatkan semuanya. Tapi berdasarkan hasil musyawarah internal kelurahan, tadi dibahas dulu apa masalahnya, apa yang akan dilaksanakan, terus kemudian terakhir dievaluasi. Apakah bawahan diberikan kreativitas dalam pelaksanaan tugas yang juga diembannya? Oh, bawahan. Ya. Nah, itu kan bawahan lurah itu ada kasih pemberdayaan, kasih pelayanan publik, kasih pemerintahan umum, ya. Ada juga kasih yang melayani kebutuhan masyarakat lainnya, ya. Nah, itu biasanya lurah menginstruksikan kepada mereka bekerja sesuai dengan tupoksinya, ya, supaya tidak ada penyalahgunaan wewenang, ya. Apakah lurah mempunyai sifat selalu benar jika terdapat masalah di dalam urusan kantor? Oh tidak, ya, biasanya kalau ada masalah, ya, kita briefingkan dulu antara seksi, kemudian staf lainnya, agar masalah itu bisa diselesaikan secara internal, secara keputusan bersama, ya, sehingga tidak otoriter, ya. Apakah lurah memberi bimbingan kepada bawahan dalam rutinitas di kantor-kantor kelurahan? Iya, pasti, iya. Sebagai lurah, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan memberikan bimbingan, terutama kedisiplinan kerja, ya, itu biasanya di absensi, kemudian di tempat ruangan kerjanya, ya. Nah, kemudian hasil kerjanya itu juga harus, ya, selalu dibina, ya. Apakah lurah memberikan wewenang kepada bawahan dalam penyelesaian tugas yang diberikan? Iya, biasanya kalau tugas itu diberikan kepada kasih-kasih atau staf, ya, itu harus dilaksanakan, ya, karena lurah menugaskan mereka itu berdasarkan tupoksinya lurah.
yang diberikan oleh Pak Camat, ya, sehingga lurah wajib memberikan tugas-tugas kepada bawahannya. Apakah camat selalu memberikan informasi mengenai tugas dan tanggung jawab pada tiap-tiap bawahan yang ada di kantor kelurahan? Iya. Nah, biasanya ada bentuknya pembinaan dari kecamatan ke kelurahan. Itu biasanya pembinaannya itu diarahkan ke disiplin kerja, iya, tentang absen, iya, tentang pekerjaannya. Nah, itu biasanya diserahkan ke kasih masing-masing. Bagaimana proses pengambilan kebijakan oleh lurah dalam urusan yang ada di kantor kelurahan? Nah itu kebijakan yang biasa diambil oleh lurah. Biasanya pertama berdasarkan data, kemudian yang kedua berdasarkan laporan yang masuk dari masyarakat, kemudian yang ketiga berdasarkan hasil musyawarah dari internal kelurahan. Apakah kelurahan memiliki sikap otoriter dalam memimpin kelurahan? Oh tidak, biasanya gaya-gaya atau kepemimpinan lurah ke bawahannya tidak berdasarkan otoriter, tapi berdasarkan tupoksi, ya. Jadi tidak mengatur apa yang diinginkan semua oleh lurah untuk bisa menugaskan mereka. Ya. Bagaimana dengan partisipasi lurah dalam organisasi? Ya, aktif di organisasi yang terutama yang ada di tingkat kelurahan, ya. Nah, itu harus, ya, lurah itu sebagai pertama membina, ya, membina semua lembaga yang ada di kelurahan. Nah, kalau di tingkat kelurahan itu adanya lembaga LKK namanya, lembaga kemasyarakatan kelurahan. Nah, itu seperti RW, RT, Posyandu, Karang Taruna, dan LPR masuk di dalamnya. Terima kasih, Pak. Oke.